Kemenak Jatim. Pada siang hari ini kita bersama-sama akan mengikuti pengajian umum menjelang Ramadan 1442 Hijriah yang akan mengambil tema aman dan nyaman beribadah di bulan suci saat pandemi. Nah, sebelum itu Dulur Kemenak Jatim, kami mohon kepada Dulur Kemenak Jatim semuanya untuk tidak lupa mensubscribe, like, dan komen pada channel YouTube Kemenak Jatim yang saat ini sedang berlangsung streaming. Sekali lagi mohon kepada seluruh Dulur Kemenak Jatim untuk tidak lupa mensubscribe, like, dan komen pada channel ini. Baik, sebelumnya sebentar lagi, sesaat lagi acara ini akan segera dibuka dengan narasumber Ibu Nyai Dr. Anda Uci Nurul Hidayati, Magister Pendidikan Islam. Nah, sambil menunggu kehadiran beliau dan para pejabat lainnya pada ruangan ini, kita akan berbincang-bincang dulu dengan santri tim Qasidah Modern, santri dari Ponpes Al-Karimi Tebung Dukun Gresik. Mana ini ya yang menjadi vokal? Namanya siapa, Mbak? Vokalnya bukan saya, tapi Mbak yang di sana. Yang ketuanya yang mana? Iya, saya. Iya. Ya, nama timnya apa ini? Hilwa Awi. Hilwa Awi. Saya dengar itu katanya Hilwa Awi sudah sering menjadi juara pada beberapa kejuaraan. Bisa diceritakan kejuaraan apa saja itu? Alhamdulillah pada grup kami ini, Hilwa Awi ini sudah menjuarai banyak seperti dari tingkat nasional, internasional, nasional. Oh iya. Pernah juara 1 di Pos Penas Banten tahun 2016. Oh ya, keren banget dong. Jadi nanti kita bisa pamer juga ya, unjuk diri bagaimana penampilan dari tim Qasidaria Hilwa Awi. Mungkin Dulur Kemenak Jatim juga pengen tahu suara emas dari teman-teman ini. Selain itu apa lagi? Selain di Pos Menas? Ada lagi kemarin di Padang Ambon juara Laski Ambon. Oh, di Laski ya, yang diselenggarakan di Ambon tingkat nasional ya itu ya? Iya. Oke, juara berapa itu? 2. Juara 2. Dengan tim yang berubah-ubah tiap tahun menyesuaikan santrinya atau seperti apa? Karena memang habis dari MA langsung lulus kuliah, jadinya untuk timnya ganti-ganti. Oh, ganti-ganti. Saat ini santri-santri ini rata-rata kelas berapa ya? Kelas 12, oh, kelas Madrasah 12 Aliyah. Madrasah Aliyah. Oke, baik Dulur Kemenak Jatim, biar Dulur Kemenak Jatim juga tahu bagaimana suara emas dari tim Qasidaria Hilwa Awi. Yuk bersama-sama kita saksikan penampilan dari tim Qasidaria Hilwa Awi Pondok Pesantren Al-Karimi Tebu Ireng Dukun Gresik. Atas silakan.
مرحبا يا مرحبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا شهر مرحبا يا هو مرحبا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا يا هو مرحبا مرحبا يا شهر صيام يا مرحبا يا مرحبا Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Marilah kita lakukan walaupun berdahaga. Perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Innalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum
Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai syurgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya kau Tuhanku. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai syurgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya kau Tuhanku.
Hadirin kami mohon berdiri. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Ibunya Dr. Duranda Uci Suja. وجب الشكر علينا بدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير داع وجب الشكر علينا بدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير داع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia penampilan dari tim Qasidaria Hilwa Awi dari santri Pondok Pesantren Al-Karimi Gresik yang pernah mendapatkan juara pada Pospanas tahun 2016, menjadi juara nomor 1 tingkat nasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin amma ba'd. Selamat datang kami haturkan kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Ahmad Sayadi, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Nyai Dr. Anda Haja Uci Nurul Hidayati, Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Suja. Yang kami hormati segenap pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu hadirin yang mengikuti acara pengajian Marhaban Ramadan 1442 baik secara daring maupun luring yang berbahagia. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga pada siang hari yang mubarakah ini, Jumat tanggal 9 April 2021, kita bisa mengikuti kajian umum Marhaban ya Ramadan 1442 Hijriah dengan mengambil tema aman dan nyaman beribadah di bulan suci pada saat pandemi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita agar senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita dengarkan bersama lantunan kalam Ilahi Rabbi yang akan dibacakan oleh yang kami hormati Al Ustadz Ahmad Satun Al-Qawarir SHI MHI, juara MTQ Nasional tahun 2013. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyamu kama
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan pengarahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Saidi, Magister Pendidikan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan terbaik ba'dal Jumatan kita semuanya bisa bermuwajahah, bisa bermujalasah, bisa bersilaturahim di tempat yang insya Allah sesuai dengan namanya, Bu Nyai, Aula Al-Ikhlas. Insya Allah kita semuanya akan ikhlas, semuanya ngaji mengikuti dawuh-dawuh Bu Nyai mangket yang kesempatan terbaik saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita semuanya, sehingga kemudian kita tidak hanya semata-mata mendapatkan keberkahan Ramadan yang akan datang, tetapi insya Allah biwasilah di kegiatan ini, insya Allah pandemi COVID-19 juga akan semakin bisa kita kendalikan bersama-sama. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan oleh Allah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula hormati Ibu Nyai Hajah Dr. Uci Nurul Hidayati, Magister Pendidikan Islam. Kita doakan beliau tetap sehat, afiat, mobilitasnya luar biasa. Jam 7 sudah di Jakarta, jam 7 di Jakarta, tiba-tiba jam setengah 9 sudah di Surabaya. Setelah itu ke Gresik, balik lagi Surabaya. Mudah-mudahan beliau tetap fi sihatin wa afiatin sehingga bisa memaksimalkan khidmahnya dalam rangka membangun umat, membangun bangsa melalui layanan tabligh yang dilaksanakan oleh Ibu Nyai. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Dr. Suja. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama periode 2010 Pak Suja. 2011 hingga 2014. Jadi beliau kakanwilnya Ibu Nyai. Periode 2011 hingga 2014. Kita bersyukur Pak Suja juga tetap dalam kondisi kesehatan yang prima. Tadi cerita Bu Nyai, Pak Suja ini masih kuat tenis, Pak. Masih kuat tenis tidak hanya sekali dua kali. Berapa kali? Berapa game? Ini luar biasa.
Sahabat-sahabat dan kawan-kawan luar biasa, ini para pejabat administrator Bu Nyai, ada Pak Kabag TU, kemudian juga ada para kepala bidang, ini lengkap alhamdulillah rawuh doyo. Kemudian juga ada kawan-kawan dari Bank Syariah Indonesia, dan hadirin wal hadirat dan ya Allah wa iyyakum, hadir in dan hadir out, hadir in room dan hadir out with Zoom. Jadi sekarang polanya seperti ini Bu Nyai, ada hadir in room, kemudian hadir out with Zoom meeting. Dan karenanya kalau kemudian kita bisa melihat partisipan kegiatan ini tidak hanya yang ada di ruangan ini, tetapi insya Allah diikuti oleh banyak pihak, dan insya Allah nilai manfaatnya, penerima manfaat dari kegiatan ini semakin covering areanya semakin luas Bu Nyai. Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, tentu hal pertama yang ingin kami sampaikan di kesempatan terbaik di siang hari ini, kami mengaturkan terima kasih kepada Ibu Nyai yang telah meluangkan waktunya bisa hadir memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan sekali lagi ini cara terbaik yang bisa kita lakukan dalam rangka menyambut Ramadan kita, Ramadan Mubarakah, yang tentu kita berharap dengan kesempatan Ramadan maka kemudian keberkahan, tambahnya kebaikan, ziyadah alal khair, kemudian kita gapai di kesempatan terbaik di bulan Ramadan yang insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki bersama-sama. Tentu kita terus berdoa untuk kemudian kita mendapatkan keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban, kemudian sampai kepada bulan Ramadan dengan segala macam amaliyah yang insya Allah akan kita maksimalkan bersama-sama. Karenanya kami mengharapkan betul Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang lewat Zoom, mari kita ikuti dawuh-dawuh dari Bu Nyai yang insya Allah nanti akan banyak memberikan penjelasan tentang hikmah, tentang banyak hal, terutama bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dengan tetap mendapatkan jaminan rasa aman, jaminan rasa nyaman pada saat kita berada di bulan suci ini dalam suasana pandemi. Tentu sekali lagi kita berharap mudah-mudahan ini pun menjadi wasilah, sekali lagi menjadi wasilah agar COVID-19 yang masih menjadi pandemi yang sedang kita hadapi mudah-mudahan akan segera tuntas, akan segera berakhir. Kita masuk dalam babakan baru yang tentu insya Allah ke depan kita menghadapi peristiwa besar, ada Idul Kurban, ada haji dan segala macam. Ini yang terus terang saja kita mohon betul, karena pendekatan kita di Jawa Timur itu berbeda dengan pendekatan di provinsi-provinsi yang lain Bu Nyai. Karenanya alhamdulillah Bu Gubernur di tahun kemarin pun mendapatkan penghargaan dalam mengelola pandemi Covid ini. Kita di Jawa Timur tidak hanya semata-mata pendekatan saintifik, tapi juga pendekatan spiritual. Dan hari ini kita melakukan pendekatan spiritual itu dalam rangka sekali lagi mudah-mudahan Covid segera terhenti. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama Mau'izatul Hasanah Marhaban ya Ramadan tahun 1442 Hijriah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Uci Nurul Hidayati, Magister Pendidikan Islam. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, wabil khusus ingkang sanget kita hormati, kita taati, kita doakan, kita banggakan panjenenganipun Bapak Dr. Haji Ahmad Zayadi, Magister Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur, dan yang juga kita muliakan bersama panjenengan orang tua kita, Bapak Kiai Haji Dr. Syuja, yang sangat saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Segenap para bapak, ibu tamu undangan, bapak kepala bagian, bapak pengawas dan rekanan kerja dari Kakanwil Kemenak Jawa Timur yang sangat dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kalau sudah seperti ini, kalau mau ceramah di Kanwil Kemenak rasanya seperti ngajari bebek berenang, mau nguyai segoro. Jadi saya mau matur ini pokoknya yang aman dan nyaman saja sudah. Gak usah pakai ilmiah, wis podo ilmiah. Masya Allah. Saya kalau dengar di kampung-kampung dulu Pak Kanwil begini, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kata orang Jawa, awak gaiso metu mergo corona, mangan dawet nang isor uwit, sirahe mumet. Oh, mesti nyaute lak ngono. Masya Allah. Lah itu kalau ingin merasa aman dan nyaman kan harusnya jangan sirahe mumet gak duwe duit. Ini diganti, gak usah mumet, wis sing akeh wirid, begitu saja. Masya Allah. Karena kan kalau daunnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari neraka. Seneng saja. Karena kalau sudah seneng kan pasti akan menyambut yang mau datang dan disenangi apa yang disenangi oleh tamu yang akan datang. Kalau Ramadan itu senangannya ya siang hari puasa, malam hari qiyam Ramadan, sedekah, ibadah, itu pasti akan dia sediakan karena dia merasa senang. Akhirnya nanti jasadnya haram dari neraka. Kalau yang lain kan ada di bawah itu bilang gini, Pak, ya Allah, keadaan koyo ngene teko posoan sumpek aku deh. Lho apa Mbak? Lah kreditan tas wingi lho aku lunas, kredit ku lunas. Engko iki aku riyo iki njoko klambi nang sapa? Ngreditnya seperti apa? Jadi bayangannya itu riyoyonya, bukan puasanya. Berarti kalau begitu kan dia merasa tidak gembira. Oleh karena itu tema di belakang saya ini aman dan nyaman beribadah di bulan suci Ramadan. Jawabannya sebetulnya sederhana. Aman itu lakukan puasa
sesuai dengan peraturannya. Nyaman, lakukan dengan ikhlas. Karena ikhlas itu membuat kita di tempat yang terburuk pun kita akan nyaman. Tapi kalau tidak ikhlas, di tempat terbaik pun dia tidak akan nyaman karena tidak ikhlas. Karena itu intinya lakukan perbuatan itu sesuai syariat, puasa itu sesuai syariat, dan lakukan dengan ikhlas. Pasti dijamin berhasil, insya Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau datang bulan Ramadan itu sejak Rajab itu sudah menunggu betul. Menunggu betul. Apa yang beliau lakukan? Pertama berdoa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Yang waghfir lana dzunubana itu tambahan. Dalam hatinya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, ditambahi waghfir lana dzunubana, ditambahi lagi wasallimna min corona. Enak itu. Bismillah. Ihfaz lana wal muslimin wasallimil Indonesiin minal virus COVID-19. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa sallimna min ya qawiyyu ya matin ikfi syarra zalimin subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa sallimna min corona. Alhamdulillah. Jadi pertama yang dihaturkan Rasulullah berdoa. Tapi kita akhir-akhir ini kan tidak meniru begitu. Kalau Rasulullah setiap saat pasti akan berdoa. Ajarkan kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada semua, kalau berdoa jangan nunggu sumpek dulu. Kalau nunggu sumpek dulu, kalau tidak segera berhasil, Gusti Allah nanti dipaido. Bahasa Indonesianya maido itu apa, Mas? Diapakan? Gusti Allah diapakan? Dimarahi lah, dioreng-oreng iki dipaido kok. Oh iya, Gusti Allah yang dijadikan kambing hitam tidak jadi. Kan ada bilang gini, lah iya, aku sudah usaha seperti ini, apa yang tidak tak lakoni? Poso sunnah sudah, istighosa sudah, tahlil sudah. Bahkan ada yang keliru bilangnya munakib sudah. Manakib kali munakib. Tiba-tiba tambah aku istighosa kok tambah banyak hutangku. Jadi saya aku berhenti ndak istighosa, gak jodoh. Istighosa gak jodoh. Karena apa? Karena itu tadi doanya ketika sudah kepepet. Karena itu mari kita ajarkan berdoa dalam setiap kesempatan.
Kan kalau berdoa untuk yang umum maksudnya tidak harus pakai bahasa Arab. Afdolnya sih pakai bahasa Arab. Doa ma'thurat dari Quran, dari hadis. Tapi kalau bisa, kalau tidak bisa maaf Bu. Teman saya itu anaknya tugas ke Poso. Lah itu kan terus minta didoakan sama emaknya. Mak pendungane. Iya nak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'is. Itu anaknya tidak tahu kalau itu doa bahasa Arab tapi masuk WC, doa masuk WC. Jadi aminnya itu khusyuk, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya doa ibunya itu mujarab. Rombongannya itu banyak yang berhenti, rombongan mobilnya berkali-kali berhenti. Kenapa? Karena wong mencret kena dungane makne. Masya Allah. Sebetulnya kalau berdoa kan enak, nurut bahasa yang kita faham dan kita merasa menyatu dengan Allah. Karena itu kalau sholat kita mengerti artinya. Kalau di luar sholat kita pakai bahasa yang kita bisa. Kalau ada orang Madura ya doanya pakai bahasa Madura. Sini ada orang Madura yang rawuh di sini. Wah itu kalau doanya begini. Ya Allah Gusteh. Lo Gusti jadi Gusteh lo bahasa Madura. Abdi nanya ontolong pangeran. Anak saya nomor telok lakar lecek meleng. Abdi na ampun malen keng pagunakal. Ya Allah minta tolong mentir paringnya selamat doa do. Masya Allah. Berdoa dengan permintaan yang betul-betul khusyuk itu sudah dilakukan Rasulullah. Bahkan 3 bulan menjelang Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat bulan Sya'ban sudah masuk, di pertengahan bulan Sya'ban itu Rasulullah mengadakan pertemuan seperti ini. Jadi beliau dawuh mengumpulkan para sahabat di lapang, tanah lapang, bukan di ruangan. Berarti Rasulullah di lapangan. Mestinya Pak, kan kemana ini kita di lapangan Pak, kalau ingin tidak bid'ah. Jadi jenengan di ruangan ini bid'ah Pak ini. Termasuk mikir ya bid'ah tidak ada zaman Rasulullah. Yang sunnah apa? Yang sunnah itu memang Rasulullah mengajak orang-orang diberi pidato, ceramah, mauidhah, fatwa tentang Ramadan. Itu sunnah. Makanya Pak Kanwil ini mengadakan ini juga takut bid'ah kan. Masih mepet-mepet kurang 3 dina poso ya si ono ae acarae wong di bid'ah wonge. Ini sunnah. Kemudian kalau yang mik ini saya sudah ikut, sudah Pak saya ikut yang bid'ah hasanah saja. Saya mau di ruangan ber-AC ini Pak, kalau di luar saya minta ampun, tidak kuat. Jadi saya ikut yang bid'ah hasanah. Seperti ini lakukan Rasulullah. Makanya terus kita tahu di daerah Jawa Timur khususnya, kalau sudah waktunya bulan Sya'ban itu semua berlomba-lomba mengadakan madrasahnya imtihan. Pondok pesantrennya akhir sana. Kemudian ngaji-ngaji ditutup-tutup semua karena menyambut bulan Ramadan. Itu aslinya ya niru Rasulullah ini. Kemudian karena sekarang ini pandemi, singitan orang-orang itu mengadakan itu Pak. Saya berharap-harap mudah-mudahan tidak jadi. Bu, nanti malam loh oleh tak sama aparat izino sing genah sampun asal harus distancing, jaga jarak. Iso tambah jaga jarak, sakit, pura-pura sakit Pak. Waktu masih biasa distancing, waktu foto selfie gak ono distancing belas. Masya Allah, apalagi suruh pakai masker gaya hiasan ono di kalung. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Saya bilang gini, yaitu pemahaman mereka ya Allah. Pemerintah ampun berusaha, semua yang berwenang sudah memberitahu, tapi mereka seperti itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi selamat oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Apa yang didawuhkan Rasulullah ini yang membuat nanti kita merasa aman untuk melakukan ibadah di bulan puasa. Rasulullah menyatakan begini, awaluhu rahmatun, awalnya rahmat, wa ausatuhu maghfiratun, di tengah-tengahnya ada ampunan Allah, wa akhiruhu itqum minan nar, dan terakhirnya adalah bebas dari neraka. Sudah paham kita. Kemudian ada lagi
enaknya sangat hebatnya di bulan Ramadan puasa setan-setan dibelenggu. Lung setan sudah dibelenggu kok masih ada orang yang mengerjakan perbuatan setan iku sing kenemenen wonge apa setane. Kan tinggal begitu. Lah iya poso-poso ngakoni saya tergoda bujukan setan, jari setane matur nanggeni malaikat. Malaikat saya berhenti sudah jadi setan. Kenapa Pak? Waduh manusia itu ya apa? Sing nglakoni selingkuh dek, sing zina dek kok jari aku lho sing berbuat ya apa? Wes aku leren dadi setan saiki pensiun dini jadi setan. Soalnya menungso nih dadi padha setane. Lah kan sudah dibelenggu setan. Mengapa yang dipermasalahkan kok dadi di depan no? Ini gimana? Setan dibelenggu itu maksudnya apa? Gak usah maksudnya apa-apa. Ojo ngelakoni perbuatan setan, pompong setan dibelenggu. Sudah titik, gak usah kadek debat-debat segala macam. Kan gara-gara debat itu jadi sumpek. Vaksin datang, waduh, kok iso vaksin harus begini? Yang enggak aku melok vaksin aja ngene. Macam-macam. Saya dalam hati begini, mengapa masih harus bertengkar? Kan sekarang tinggal klik saja. Kita ini ikut pendapatnya siapa? Kari buka roh hasilnya, ndak usah neliti-neliti kita. Tak, sudah ini vaksin mau silakan. Ini tidak mau silakan, ndak usah tengkar-tengkar. Enak kalau begitu. Berarti kita sudah banyak mengerti. Lawang saya kalau gini, kalau saya ditanya, alhamdulillah ini Pak. Tahun ini kabarnya, dan saya juga tahu kabar, tapi apa ketentuan kata Allah. Saya haji sudah 2 tahun ini diundur. Tahun yang dulu saya mau berangkat sama anak saya belum 17 tahun. Jadi belum punya KTP, tidak boleh. Hanya tahun kemarin kita mau berangkat, anak saya punya KTP, katanya masih belum. Dan sekarang saya disuruh vaksin, sudah nyiapkan semua, saya siapkan. Kata orang-orang, bagaimana ini? Berangkat apa enggak? Kan kok jadi ribut. Semua yang terjadi itu Allah yang memberikan. Nek aku dipanggil karo Allah haji pasti berangkat. Kalau saya tidak dipanggil ya tidak berangkat. Dan saya tidak apa-apa, tawakal saja. Sudah saya ikhlas. Baba haji tahun ini, tidak haji tahun ini, tidak usah anu kok salah itu sing dipilih, tidak usah dipilih-pilih begitu. Sampai sekarang kan belum ada ketentuannya itu Pak. Ya Allah ya Rabbi subhanallah, apa mau diberikan 100% atau 70% atau 50% atau 10% bahkan 0% kita tidak tahu. Itu sudah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah seperti itu. Pompong setan dibelenggu, ayo ngaji, ayo ibadah, ayo yang terbaik keluarkan dengan rasa ikhlas. Kemudian kata Rasulullah, pintu-pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka. Lah kok iso ono wong kemenak gak mlebu swarga? Itu yang salah pintunya apa orangnya? Pintu surga dibuka, luas. Mengapa? Pintu terbuka kita tidak bisa masuk. Yang salah siapa? Pintunya atau orangnya? Sinten jawab pintunya itu Mang? Orangnya. Masya Allah. Pintu neraka sudah ditutup rapat blek oleh Allah. Mengapa kita masih masuk memaksa? Dicokit apa diapakno? Pintu neraka sudah ditutup. Mengapa kita masuk di dalamnya? Itu yang salah ya jelas orangnya. Oleh karena itu mauidhah seperti ini itu diperlukan untuk memberikan nanti kalau kepada khalayak, kepada anak di rumah niat-niatnya dan sebagainya, batal puasanya bagaimana, kita harus tahu itu. Insya Allah aman kalau sudah begitu. Ini yang kedua, Rasulullah memberikan mauidhah hasanah untuk bisa menyambut Ramadan ini dengan aman kita masuk ke dalamnya. Lalu yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul-betul mempersiapkan diri. Dan saat pertengahan bulan Sya'ban, beliau ketika naik ke mimbar, ada 3 tangga mimbar beliau. Di tangga pertama itu beliau tiba-tiba berhenti dan dawuh amin. Naik lagi beliau dawuh lagi amin. Naik lagi beliau dawuh lagi amin 3 kali.
Begitu turun, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa panjenengan amin amin? Tidak ada orang berdoa kok amin Rasulullah. Kanjeng Nabi menjawab, sahabat sampean tahu, barusan tuh malaikat Jibril rawuh ke sini kok. Sambil berdoa, umpama bahasa Indonesia begini, ya Allah, abaikan puasanya. Jangan dicatat dulu amalnya. Jangan diampuni dulu dosa orang yang belum meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Lalu Kanjeng Nabi dawuh amin. Nomor 1. Makanya terus di Indonesia sampai ada budaya seperti ini, khususnya Jawa Timur. Kalau sudah masuk ke bulan Sya'ban, bulannya kan dinamakan ruah. Kenapa ruah? Dalam sebagian guru saya menerangkan gini, ruah iku nak artine lek bulan Sya'ban iku wong-wong podo kirim donga. Kirim doa kalau satu orang ila ruhi, kalau banyak ila arwahi. Oh, jadi arwah-arwah ruh. Makanya terus di tempat saya timbul namanya megengan. Loh, megengan tuh ada satu jajan yang tidak pernah ditinggal. Iya sama, apem. Ya Allah, sampai kucing saya itu doyan apem kalau sudah bulan Sya'ban ini, bulan ruah ini. Saking kenapanya ya kok diberikan jajan apem. Kata guru saya begini, lah orang mati itu nak, kalau didoakan itu doanya itu pasti dimintakan ampun, ampun, maaf, alafu atau afwan. Lah dek Mekah kono jenenge afwan, toto dek Surabaya malah dadi afem. Perkara sekarang sudah hebat, dikirim spaghetti, silakan. Kalau saya setuju kiriman duit ayo wong mati. Loh Bu, apa ndak aliran sesat mati kok dikirim duit? Wah ini paling top. Saya katakan kalau ada orang tanahnya dibeli kena landasan tol, laku 100 juta. Itu sudah bersih. Saudaranya kebetulan 4. Kata orang itu begini, saya 20 juta, kakak saya 20 juta, adik saya 20 juta, bungsu adik saya bungsu 20 juta. Jadi habisnya 80 juta. Yang 20 juta saya kembalikan kepada bapak ibu almarhum almarhumah di sana. Karena saya tidak bisa ngirimkan sendiri, saya titipkan anak yatim, saya titipkan fakir miskin, saya titipkan untuk kemaslahatan umum, saya titipkan orang yang tidak bisa berobat agar dia berobat, dan itu atas nama bapak ibu saya karena tanya memang punya bapak ibu. Loh itu iso sampai apa gak? Aku ya mikir-mikir, iya iso ya. Mosok malaikat kalah karo penjual pulsa. Ngaku kulo ono ndek kono. Kirim pulsa ya, masih di mana itu kirim ya bisa sampai. Oh, ini manusia loh Pak, bisa menyampaikan. Malaikat mosok kalah canggih karo manusia. Ada saya bilang gitu, wes kirimen. Lek kapan kon gelem donga ya tahlilono kalau mau. Dia alasan gini, aku ndak bisa Bu kalau tahlilan. Loh, lah tadi kalau malam Jumat kok kecuma-kecumi itu bilang apa? Ya kalau selawatnya saya ambil pucuk sama bongkote tok. Allahumma sholli afdalas salati ala ghafilun. Saman kok ghafilun? Iya, aku gak iso. Jari yang belakangnya, kamu kok ghafilun? Bis berkati podo apem meneng ojo ngomong-ngomong ae. Kalau gak bisa begitu, ya Fatihah aja. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil kubur aqsun la ruhi makula. Ini namanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir waladdallin. Amin. Dan itu saya dapatkan ketika ada di Mesir, seorang syekh memberi tausiah kepada mahasiswanya waktu khutbah Jumat. Orang yang membacakan doa 10 kali untuk orang tuanya, 1 hari durhaka. Coba. Orang yang mendoakan orang tuanya 10 kali sehari durhaka. Ketika selesai dikejar oleh mahasiswa ini. Prof, mengapa penjelasan mengatakan mendoakan orang tua 10 kali sehari kok masih ini, kok dikatakan masih durhaka? Saya tanya, kamu kalau doa buat bapak ibumu bagaimana?
Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulang. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulang. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulang. Sampai diulang 10 kali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah 10 kali beliau berhenti. Kamu capek berdoa seperti itu? Enggak lah Prof. Kalau kamu bisa lebih dari itu nak, mengapa kau diam? Bacalah. Orang dikubur itu menunggu doa. Bapak ibu menunggu doamu. Ya Allah. Jadi kalau kita ingat sama orang tua, jangan berat sama ilah hadrotinya. Kalau tidak bisa sore-sore itu mas habis wudhu, ingat bapak, ingat emak, ya bengoai mari. Ma al-fatihah, ini ya gak apa-apa. Bapak al-fatihah. Artinya kita berdoa. Mengapa doa ini kok dijadikan alasan Rasulullah ketika malaikat Jibril berdoa, mudah-mudahan tidak diterima dulu puasanya, tidak diampuni dosanya orang yang belum meminta maaf pada orang tuanya. Lalu kenapa kok dihubungkan dengan doa? Karena dawuhnya Nabi Muhammad SAW, orang yang berdoa untuk kedua orang tuanya maka dia dicatat menjadi anak solih, dan itu yang memperlancar seluruh usaha. Ketika ada orang aku kok ada masalah, dibetulkan kemana-mana sampai ke pakar-pakar ruwet tidak ketemu jurusannya, terakhir sampai dia datang ke orang pinter misalnya, iki kudu diwaca dongan iki. Sun mata ajiku jaran goyang. Ini kan tidak ada di Kemenang. Tak goyang tengah latar cemat tiku sodolanam. Tak sebeno gunung Jogrok, tak sebeno Segorasat, tak sebeno Jabang Baine. Wong sak kampung jemrendel kantil mlebu nang tokoku, mlebu tok tapi gak tuku. Ini tidak ada ini, meskipun Pak Kepala Kantor Kemenang tidak mungkin bisa ini. Masih Pak Kiai Sujak tidak bisa nggih Pak doa itu. Itu namanya doa jaran goyang itu Pak. Saya ngapalkan seminggu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau sudah notok ke sana ke sini, coba kalau ada seperti itu, yang ditengok pertama kan urusan kita dengan Allah. Surat Al-Baqarah 186, terusannya Qori yang membaca tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rodok sepi, aku wis tak enak-enakno Pak mojo. Ya Allah, lek ketemuan Kartolo iso diseneni lho wong Kemenang iki. Gedang klodhok isine akeh pancen mripat ngantuk mangkane ate muni lambene ndo wedi kula. Masya Allah. Ketika engkau ditanya Muhammad oleh orang banyak, di mana aku, kata Allah. Fa inni qarib, jawab aku itu dekat. Bahkan lebih dekat kepada hambaku min hablil warid, dari otot yang ada di sini. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Aku memberi ketika hambaku meminta. Tidak meminta pun kita diberi. Tapi kula ndonga sampai ngontok kok dereng diparingi ya Allah. Banyak alasannya, di antaranya surat Al-Baqarah 186 ini. Kalau ingin doamu aku kabulkan, falyastajibu li wal yu'minu bi
Bila doamu ingin aku kabulkan, fal yastajibu li, lek tak timbali moro. Ayo muni oe gak kuat sing buri. Lek tak timbali datang pada Allah tepat waktu. Makanya kalau di Mekah hayya 'alas shalah udah tutup semua toko. Rizkinya Masya Allah. Jadi kini kadang-kadang adzan kalau kita lagi hari Minggu ibu-ibu di rumah hayya 'alas shalah. Loh, sapa abane adzan kok geli semen? Yang adzan dimarahi. Gitu tuh ndak langsung wudu, Pak. Nutuk nang ngulek bumbune jangan tewel. Ya Allah, setengah 12, setengah 2. Dipanggilnya setengah 12, setengah 1 belum sholat, 1 jam. Setengah 2 kita belum sholat, berarti 2 jam. Padahal kan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sholat, yang kedua mari menuju kesuksesan. Mau jadi apa? Minta sama Allah di sholat ini. Ya Allah ya Rabbi SWT sampai setengah loro. Ya Allah. Padahal kalau ditimbali Gus Yakut, ibu-ibu misalnya, ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan dari Kemenak Jawa Timur, supaya datang. Oh kalau di sana memang harus naik pesawat dulu Pak ya, si rapi tapi harus di sini aja dipanggil oleh Gubernur Jawa Timur untuk tanda tangan MOU jam 9 Bu. Itu jam 9 tuh jam 7 sudah di depan Gerahadi milik godong. Untuk apa? Biar pas kita ada dipakai ditunggu. Nah itu kalau sama Allah mengapa kita tidak begitu? Kan hayya 'alas shalah, ayo sholat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kesuksesan. Jare kepingin dadi iki, jare kepingin ngene, jare kepingin datang saat itu. Kita enggak sampai setengah loro, termasuk sing ngomong. Ya Allah, setengah loro terus sembahyang zuhur. Gitu tuh enggak langsung wudu. Moro nang kora-kora dulu Pak mesisan. Kadang ironisnya masuk ke kamar mandi, di pojokan kamar mandi itu ada kumkuman lap 3. Pembantu lagi pulang. Itu kira-kira ibu-ibu misalnya loh Bu, itu ngumbai lap dulu atau kita sholat dulu itu Bu? Jujur. Iya ngucek dulu. Habis itu dijemur di belakang. Jam 2 loh ini sudah 2,5 jam dipanggil Allah kita belum datang. Jam 2 langit mendung, spray rukuh selimut sudah kering. Bagaimana ini? Kita sholat apa ngentasi cek gak kudanan? Ngentasi. Jadi abotan nang memean tiba nang pangeran iku awak dhewe. Ngono kalau doa mau langsung sadek sanyet. Ya Allah. Dan itu ndak, kalaupun kita terus sholat dulu, hatinya ndak kemana-mana, ndak ada antengnya. Lah itu bukan orang perempuan saja, orang laki-laki sama Pak. Kadang golek duit 1.000 lo gak ketemu. Sembayang iso kepethuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan di dompet pinggir simang kau. Alhamdulillahirabbil alamin. Mosok kari di jeding. Allahu Akbar. Rokok mikir duit sing 100 gak ketemu. Terakhir ketemu karena disebut fil alamina innaka hamidum majid. Lo yo duitku mang lak tak kene majid lali aku. Ya Allah. Itu kita dipanggil oleh Allah seperti itu. Kalau sudah doa kita belum juga terwujudkan karena sebab-sebab yang lain, mungkin satu sebab kita tidak menunaikan kewajiban tepat waktu, yang kedua barangkali kepada orang tua kita kurang hormat, kepada orang tua, kepada guru, kepada mertua, termasuk pada pimpinan. Pimpinan itu orang tua kita. Lek apik nang pimpinan berarti tawadhu, insya Allah jadi anak soleh. Nanti hasil cita-cita. Saya naik pesawat itu, kalau di bisnis itu, di bisnis kelas, kalau yang pesan enggak usah disebutkan ya, pesan nanti dikira saya dapat sponsor. Itu kalau sudah duduk, pelayanannya Masya Allah seperti santri kepada gurunya. Kita duduk di sini, pramugari di bawah. Gini Pak, seperti anak pondok. Loh, itu servis untuk tingkat penerbangan yang profesional seperti itu. Berarti kita bisa mencontoh itu, artinya tawaduk kepada orang tua. Kalau di kantor ya kepala kita, kalau di kepala bagian ya kepala bagian kita,
di rumah bapak, ibu, mertua dan sebagainya, di kelas guru, semua harus dihormati. Insya Allah itu yang membuat doa kita terkabul. Dan puasa kita insya Allah akan nyaman, akan aman. Yang kedua, aminnya yang tidak meminta maaf antar suami istri. Yang banyak dosanya kira-kira istri sama suami atau suami sama istrinya, Pak? Draw. Istri tak, Pak? Sepertinya lihat-lihat ya. Kalau yang suaminya itu imunnya luar biasa, berarti istrinya itu hebat. Karena marahnya istri bisa menurunkan imun loh. Mohon maaf ini saya cerita, lihat Ustadz Dasat Latif dia cerita. Katanya ada seorang suami mempunyai istri cerai. Oh aduh, jangan dulu Bu, saya durung mari Bu. Cerewet. Wis pokoknya sampai suaminya tuh sabar, tapi saking sabarnya sampai badannya kurus. Saking kurusnya sampai kupluke lodok kegedean kabeh. Jadi orang laki-laki kalau kurus itu kempes sak sirah-sirah, mohon maaf. Diomeli. Suatu saat kan suaminya tuh minjamkan uang ke adiknya, tidak bilang sama istrinya, karena istrinya kalau dibilangin amit-amit itu pelitnya setengah mati. Hanya adiknya janji 2 bulan 3 bulan tidak diberi, si istri minta dibelikan gelang. Rumahnya jauh di desa di tengah hutan, sehingga dia pergi ke kota itu jalan kaki sampai berjam-jam. Ketika sampai di kota, maunya dia beli gelang yang pakai cap naga, ternyata tidak ada. Akhirnya gelangnya pakai cap kalajengking.
Saya lanjutkan tadi sampai di mana ini, Mbak? Istri cerewet ya. Ketika dia minta gelangnya cap naga yang ditemukan cap kalajengking. Marah itu mulai ngomel dari toko. Kalau bahasa Jawanya begini, mangulah wis tak kandhani, dhuwitku aja seleno sampean pacet nyeleno, lain gak sahur iku sapa sing susah. Nek aku ngomong sampean arani wong wedok cerewet, asline gak cerewet sampean kepengkun. Mulai lek ono apa-apa ngomong karo wedok, tambah to gak iso mikir, gak bisa pilo jangan dulu percaya, mulai lompat-lompat. Sampai di tengah hutan di pinggir sumur tua, kata istrinya, istirahat dulu. Yo. Istrinya kok nginceng ke dalam sumur. Suaminya gregetan dijulekno sing wedok. Dijulekno itu terlalu keras jadi masuk blek ke dalam sumur. Ya Allah, begitu. Hei, kalau mau kawin lagi, ndak usah bunuh saya ya. Bilang cowok ngamuk-ngamuk. Suaminya diam di pinggir sumur. Istirahat dulu sambil rokokan 10 menit. Ternyata dari dalam sumur 10 menit keluar sosok tinggi besar, matanya merah lebar, rambutnya ruwet-ruwet, kukunya panjang hitam. Sambil gabur-gabur kata suaminya, Bapak siapa? Aku jin penunggu sumur ini. 400 tahun aku kerasan di sini, tapi sekarang aku ndak betah karena ada perempuan ngomel 10 menit di dalam sumur. Jadi jin saja ndak seneng ambek ngomel apa maneh bapake, maneh gelis loro gelis kuru. Berarti bapak sing lemu-lemu sehat-sehat, bojone sabar-sabar. Sing guru aja perasaan. Masya Allah. Itu kan bisa nambah imun. Kalau seperti itu mengurangi imun, yang jelek-jelek, yang baik-baik menambah imun. Tapi kalau bapak-bapak insya Allah baik-baik semua sama istrinya. Mudah-mudahan gitu Pak. Insya Allah begitu. Sudah tidak usah diuraikan karena sudah azan. Yang ketiga, mudah-mudahan tidak diterima puasanya, sholatnya, zakatnya, tidak diampuni dulu dosanya orang yang belum meminta maaf kepada tetangganya. Artinya ketika di hatinya ada sesuatu yang tidak ikhlas. Aku saking ae bingung saja nih. Itu berarti tidak ikhlas. Pokoknya jangan tidak ikhlas. Ikhlas itu kalau bahasa saya begini, saya ceramah ini saya ikhlas. Apapun saya ikhlas. Kalau saya lagi rezeki, mungkin ada yang bilang, Bu Cilek ceramah lumayan ya, itu rezeki. Kalau tidak rezeki begini, iki tak jenenge Bu Ci, ceramah suwe ya, ngalor ngidul, aku rasa iki dok, uangnya gak pate ayu tiba ya, itu tepak gak kena. Tapi saya tidak apa-apa, dipuji pun saya tidak masalah, saya dicaci pun tidak masalah, itu namanya ikhlas. Termasuk kalau ketika memberi ke orang tua, saya berikan ini uang untuk mama. Ternyata mama itu kasihkan uang ke adikku, padahal adikku suka main judi. Akhirnya sekarang mama saya PHK, tidak saya beri uang. Biar tahu, maksudnya biar mama senang. Kok ternyata diberikan sama adik. Itu pemberian tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Karena kalau kita sudah berikan kepada mama, kepada ibu ikhlas, terserah ibu mau digunting, mau digoreng, mau diapakan, terserah ibu, kita sudah ikhlas. Begitu juga seorang istri, dandan untuk suami, mengabdi kepada suami harus yang ikhlas. Kan tidak ikhlas nanti buntutnya gak enak. Kurang apa akunya? Kurang apa? Aku sudah dandan, aku sudah beli jamu, hyping sembarang kali. Sudah kok sih tetap begitu itu berarti tidak ikhlas. Berarti dia dandan itu untuk agar suaminya biar cinta kepada dia, bukan karena dia berbakti kepada suami. Begitu. Kepada anak juga begitu. Kok dablek ya aku susah, padahal dulu itu aku begini, mengapa sekarang begini? Tidak usah begitu. Aku ikhlas dulu nak merawat kamu. Karena itu ketika engkau seperti ini, aku berdoa kepada Allah. Kamu dulu dilahirkan dalam keadaan bersih, maka sekarang ketika engkau seperti ini dewasa, berarti aku yang membuat kamu seperti itu. Kula nyuwun pangapunten ya Allah. Saya minta mudah-mudahan anak saya jadi soleh, anak saya jadi baik kembali. Itu namanya ikhlas. Puasa pun begitu. Embuh apa pokok saya diperintah puasa oleh Allah, saya seperti ini, saya lakukan. Yang dijauhi ini tanpa resep.
Itu namanya dengan keadaan ikhlas. Kalau sudah begitu, insya Allah aman dan nyaman kita puasa. 3 tadi Pak G, Rasulullah berdoa, Rasulullah mauidhah hasanah, Rasulullah memperhatikan tentang diterima tidaknya puasa kita karena hubungan kita kepada sesama manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, karena saya lihat duduknya sudah tidak jejak lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang manfaat. Mohon maaf utamanya kepada Bapak Kakan Kemenak Jatim dan Bapak Kiai Haji Suja dan Bapak Ibu yang lain. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wa akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan bantuan masker peduli percepatan penanganan COVID-19 kepada pengurus wilayah GB Ansor Jawa Timur. Kami mohon dari BW GB Ansor Jawa Timur untuk ke depan. Dan mohon berkenan Bapak Kakanwil untuk menyerahkan bantuan masker kepada BW GP Ansor. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Semoga bantuan ini bisa membawa kemanfaatan bagi umat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh yang kami hormati Bapak Dr. Haji Suja, Magister Agama. Kami silakan. Bapak Ibu sekalian, marilah sejenak kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur dan warga Jawa Timur semuanya mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah berupa kesehatan jasmani maupun rohani, keamanan dan nyaman dalam beribadah di bulan suci ini dan di masa pandemi ini. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ma nawayna as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam majelis yang mulia ini, kami segenap hamba-Mu yang dhaif dan lemah bersyukur sedalam-dalamnya, karena dengan ridho-Mu kami dapat mengikuti pengajian dalam rangka menyongsong bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga barokah dan inayah tetap tercurahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Kemampu, kami ini penuh dosa ya Allah. Kami ini penuh noda ya Allah. Kami ini penuh kemaksiatan ya Allah. Karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa masyarakat kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah menyayangi kepada diri kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, anugerahkanlah kepada kami semua berupa kenyamanan, keamanan, kesehatan jasmani maupun rohani, utamanya dalam rangka menyongsong dan mengisi bulan Ramadan yang suci dan penuh berkah ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna ya Allah, wa sallim auladana banatina wa dhurriyyatana wa talamidhana wa asatidhana wa umara'ana wa ulama'ana minal bala wal waba' wal asqam wa min virus corona ya Allah, wa min virus corona ya Allah, wa min virus corona ya Allah, wa min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban munawwara ولسانا فصيحا وإعتقادا يقينا وبدانا صحيحا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pengajian Marhaban Ya Ramadan tahun 1442 Hijriah yang mengambil tema aman dan nyaman beribadah di bulan suci saat pandemi.
Dan kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Uci Nur Hidayati MPDI, Bapak Dr. Haji Suja Magister Agama, Bapak Dr. Haji Syamsul Bahri Magister Pendidikan Islam, Bank Syariah Indonesia, pengurus wilayah GB Ansor Jawa Timur, serta tim Qasidah Modern Hilwa Awi Al-Karimi Gresik. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara ini baik secara luring maupun secara daring. Semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan tak lupa kami sampaikan mohon untuk bisa mensubscribe, like, komen dan share pada akun YouTube Kemenak Jatim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita saksikan bersama penampilan dari tim Qasidah Hilwa Awi Al-Karimi Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam ilahi, kalam Tuhan, itulah wahyu Al-Quran, namungan kedamaian turun di bulan Ramadan. Bacalah wahyu Al-Quran, kitab yang tidak diragukan. Bacalah wahyu Al-Quran, kitab yang tidak diragukan. Fahami dan renungkan ayati dan amalkan. Fahami dan renungkan dalam hidup keseharian.
na 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 turun Al-Quran di bulan suci pada Muhammad Rasul biningkan. Mari kita membaca Quran, kita hayati dan amalkan bacaan amat mulia, penuntun hidup bahagia. Ya Rabbal Alamin. Aplaus yang meriah untuk tim Qasidah Hilwa Awi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.